selama ini kesalahan dari banyak gereja berkata mencari jiwa atau menyelamatkan jiwa. Maaf ya, ini harus diluruskan, harus dibetulkan. Selama ini konsep itu ada dua yang terjadi. Maka itu perintah Tuhan Yesus, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku, itu terhambat. Itu belum terjadi. Ya, buktinya sudah 2000 tahun lebih perintah itu diberikan untuk kita pergi bersaksi, tapi sampai saat ini belum terjadi karena ada dua kesalahan besar. Dan kesalahan ini sulit diperbaiki, tapi harus mau berubah. Kesalahan pertama adalah mengkristenkan orang, memindahkan orang yang sudah punya agama masuk ke gereja menjadi orang beragama Kristen. Ini salah. Coba kita lihat 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Yang jelas sekali Tuhan Yesus minta bukan mengkristenkan orang, tapi membawa orang mengenal kebenaran, yang menghendaki supaya semua orang, bukan 1-2 orang, semua orang diselamatkan dan memperoleh pengenalan akan kebenaran. Siapa kebenaran? Tuhan Yesus. Karena dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ya, saya bacakan bahasa Indonesia sehari-hari, supaya ya ia mau supaya semua orang diselamatkan dan mengetahui yang benar. Ya, saudara, jadi yang Tuhan cari supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengenalan, pengetahuan akan kebenaran. Nah, apa itu diselamatkan? Ya, saya minta mencatat ini ya. Apa itu diselamatkan? Diselamatkan itu artinya, coba Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Apa itu diselamatkan? Ini dia. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Nah, jadi diselamatkan itu bukan dikristenkan. Jadi ini kesalahan yang pertama. Ada dua. Ya, kita harus merubah. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya manusia itu punya otoritas, supaya manusia itu punya kekuasaan, supaya manusia itu punya keahlian, punya skill untuk menaklukkan, menguasai bumi ini. Nah, saudara, sejak awal ketika Bapa di surga ingin menjadikan manusia, itu sudah jelas serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri menurut rupa dan gambarnya. Nah, ketika manusia memilih dosa, maka gambar Tuhan ini rusak. Maka muncullah gambar setan di hidup manusia. Maka itu manusia bisa kejam, bisa jahat seperti ini karena gambar Tuhan, rupa Tuhan, kesamaan dengan Tuhan yang Maha Kudus, Maha Kuasa itu rusak. Nah, jadi kita dipanggil untuk menjadi saksi, mencari jiwa. Itu tujuannya supaya kita menyelamatkan mereka setelah kita diselamatkan lebih dulu. Dan apa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Kita diubah menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Nah, itu diselamatkan, bukan dikristenkan. Jadi tugas mencari jiwa, tugas bersaksi, memberitakan Injil Yesus, bukan mengkristenkan orang. Saudara harus perhatikan prinsip ini.
bukan mengajak orang pindah menjadi agama Kristen, tidak. Oke ya. Nah, kesalahan yang kedua, maafkan saya buat para gembala, saya harus minta maaf. Kesalahan yang kedua dengan tema yang dipilih hari ini, maaf, supaya gereja kita penuh. Betul, jemaat bertambah itu menyenangkan Tuhan katanya. Tapi bukan itu, bukan sekedar membuat gereja penuh, anggota bertambah, bukan. Nah, lalu apa? Ya, jadi jangan lupa menyelamatkan itu adalah mengembalikan posisi manusia berdosa yang sudah seperti setan ini, sudah serupa setan, segambar dengan iblis, itu dikembalikan kepada posisi semula waktu manusia dijadikan, yaitu Kejadian 1:26, serupa dan segambar dengan Tuhan. Ini menyelamatkan, ya, bukan menambahkan anggota gereja. Matius 28 ayat yang ke-20. Maaf, ayat 19. Matius 28 ayat 19. Maaf ya saudara, menyelamatkan, ya, membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus supaya bukan gereja kita bertambah anggotanya, salah. Nah, ini ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, urutannya ini dibalik. Jadikan sekalian bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi yang dikerjakan oleh para misionaris dulu, para penginjil dari Eropa yang masuk ke Indonesia, ke Nusantara waktu itu, ini dibalik. Dibaptis dulu baru dimuridkan. Nah, maka itu sampai hari ini daerah-daerah Kristen di Indonesia rusak dan kacau. Sampai hari ini sudah berapa ratus tahun Injil sampai. Di Maluku contohnya, Injil sudah masuk pada abad yang ke-14. Bayangkan, di Provinsi Sumatera Utara, di kota namanya Barus, itu sudah masuk sejak abad yang ke-8. Sejarah mencatat. Papua sudah hampir 170 tahun. Lihat NTT, Sumba, Flores, Timor, Alor, Rote, Sabu, sudah berapa ratus tahun. Lihat Tanah Karo, lihat Tanah Batak, sudah berapa ratus tahun. Maaf, lihat Toraja, lihat Sulawesi Utara, Minahasa, Sangir. Saudara, izinkan saya berkata ini. Mengapa daerah-daerah Kristen itu sampai hari ini masih disebut daerah miskin? Rakyatnya tertinggal, padahal tanahnya kaya. Karena para misionaris hanya membaptis. Kenapa mereka membaptis? Karena jumlah baptisan yang mereka baptis itu yang akan menentukan dana misi dari Eropa masuk. Tanpa angka baptisan yang naik, maka uang misi nggak akan tambah. Maka itu orang dibaptis semuanya tanpa dimuridkan. Sehingga sampai hari ini daerah-daerah Kristen itu adat istiadat nenek moyang masih lebih dihormati daripada firman Tuhan. Fakta itu. Karena melanggar ayat ini. Kembali lagi Matius 28 ayat 19. Jadi jelas, jadikan sekalian bangsa muridku. Diajar dulu untuk mengenal kebenaran, baru dibaptis. Jadi bukan dimasukkan untuk menambah jumlah anggota gereja. Bukan itu menjadi saksi Yesus, menyelamatkan jiwa. Saya ulangi,
menjadi saksi, menyelamatkan jiwa, itu bukan untuk mengkristenkan orang, tidak, dan bukan untuk menambahi jumlah anggota gereja, bukan. Tapi ingat perintahnya, mengembalikan manusia pada posisi semula sewaktu manusia dijadikan, yaitu serupa segambar dengan Tuhan. Nah, untuk mengembalikan manusia serupa dengan gambar Tuhan, itu perlu pemuritan. Ya, apa itu pemuritan? Galatia 4:19. Silakan dibuka Galatia 4:19. Ya. Udah? Galatia 4:19. Ini pemuritan. Maka kita akan menemukan kerinduan Papa lewat 1 Timotius 2 ayat 4 tadi, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan untuk memperoleh pengenalan kepada kebenaran itu. Nah, hai anak-anakku, ini Paulus bicara kepada murid-muridnya. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai, nah kata sampai ini yang akan memberitahu kita kapan seorang pemurid berhenti sakit bersalin sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam murid-murid Yesus. Maka itu di dalam Kisah Rasul. Saudara, saya baca lagi terjemahan lainnya. Ya, bahasa Indonesia sehari-hari, BIS. Anak-anakku yang tercinta, saya sekarang ini menderita lagi karena kalian. Saya menderita seperti seorang ibu menderita pada waktu melahirkan anak. Saya akan terus menderita kalau sifat-sifat Kristus belum tertanam pada dirimu. Lebih jelas ya terjemahannya, ya. MILT. Anak-anakku, demi kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai Kristus dicitrakan, dinyatakan, diwujudkan di dalam kamu. Terjemahan berikut saya lebih. Hai anak-anakku, aku kembali merasa sengsara seperti hendak melahirkan, sampai sifat-sifat Al-Masih yaitu Yesus terbentuk di dalam dirimu. Saudara, ayo kita memakai prinsip ini. Jadi lagi sekali saya katakan, tema yang terpilih ya itu harus diwujud nyatakan bahwa saudara dan saya setelah jumpa Tuhan Yesus, hidup kita diubahkan, kita dimuridkan, kita kenal firman, lalu tugas kita untuk membawa orang-orang lain mengenal Yesus, tahu kebenaran, supaya rupa Kristus menjadi nyata. Jelas ya? Maka itu kita harus berkorban dalam hidup ini untuk memuridkan orang. Jadi nggak sekedar menginjil, tapi hidup bersama dengan orang itu. Jadi artinya begini, satu orang yang Tuhan percayakan kepada kita, ya kita didik, kita gembleng, kita muridkan, kita doakan, kita nasihati, kita kasih, kita marahi, kita tegur. Seperti seorang ibu yang sedang mengandung. Jadi istilahnya 9 bulan 10 hari, saudara.
kita memuridkan orang-orang itu 9 bulan 10 hari, satu orang harus dengan tekun kita muridkan mereka. Itu seperti ibu yang mengandung, tiba waktunya sakit bersalin, sakit, lahir anak itu. Maka itu di dalam semua berita tentang kelahiran bayi, pasti pertanyaannya ada 2 kalau kita mendengar orang melahirkan. 1, laki atau perempuan, betul tidak? Setelah itu pertanyaan kita, mirip siapa? Pertanyaannya mirip mamanya atau mirip papanya, dan itu wajar. Nah, begitu murid-murid yang kita didik, kita nasihati, kita doakan, kita marahi, kita sayangi, sudah waktunya melahirkan, sakit kita. Belum mirip Yesus, kita masukkan lagi ke kandungan kita, kita kandung lagi. Coba tayangkan lagi. Tadi terjemahan yang mana itu? Bagus kalimatnya. 9 bulan kita kandung dia lagi. Nasihati, tegur, kasih, peringatkan, terus semuanya begitu. Sakit bersalin lagi, lahir anak itu, ternyata masih belum mirip Yesus. Bukan terjemahan sehari-hari. BIS saya baca ini terjemahan bagus sekali. BIS anak-anakku yang tercinta, saya sekarang ini menderita lagi karena kalian. Saya menderita seperti seorang ibu menderita pada waktu melahirkan anak. Saya akan terus menderita kalau sifat-sifat Kristus belum tertanam pada dirimu. Jadi seorang gembala, seorang pemurid itu enggak bisa memuridkan sampai puluhan, ratusan, ribuan, enggak bisa. Maka itu saya harus berkata dengan tegas dan terus terang. Saudara yang masih punya ambisi jadi pendeta dan gereja saudara sampai ribuan jumlah orangnya, salah besar. Bagaimana bisa memuridkan orang? Nggak bisa. Maka itu saudara penting sekali dalam hidup ini, saudara dan saya betul-betul serius memuridkan orang. Minimal lah 3 orang atau maksimal 3 orang, minimal 1. Karena kita sedang mengandung mereka dalam hidup kita. Saya baca lagi terjemahan ini, bagus. Anak-anakku yang tercinta, saya sekarang ini menderita lagi karena kalian. Saya menderita seperti seorang ibu menderita pada waktu melahirkan anak. Saya akan terus menderita kalau sifat-sifat Kristus belum tertanam pada dirimu. Nah, kalau saudara membaca firman ini, salah besar kalau memindahkan orang dari agama A ke agama Kristen. Salah besar. Salah besar kalau kita hanya sibuk cari jiwa supaya gereja kita penuh. Salah besar. Yang harus terjadi di dalam kita bersaksi, mencari jiwa, didik, ajar, bagi hidup dengan segala yang kita punya, seperti seorang ibu yang sedang mengandung, sampai rupa Kristus menjadi nyata. Sifat-sifat Kristus kelihatan di
di hidup murid-murid kita. Ini yang kita harus pelajari dalam hidup kita. Oh, kalau itu terjadi, saudara, wah, luar biasa kasih Tuhan. Maka bumi ini penuh dengan orang-orang yang seperti Kristus. Dan itulah kita dan murid-murid kita. Maka itu mengapa kata dominan di 28 pasal Kisah Para Rasul bukan Kristen. Semua yang percaya Tuhan Yesus di 28 pasal Kisah Para Rasul disebut murid. Betul tidak? Murid. Nah, maka itu pemuritan ini penting untuk menghasilkan manusia-manusia Kristus dalam hidup ini. Nah, apa konsekuensinya seorang pemurid, seorang gembala? Ada komentar di Facebook saya, pelajaran ini baru buat saya, karena dari dulu gereja mengajarkan bawa jiwa datang ke gereja. Nah, itu yang merusak. Malah saya mau katakan, jangan bawa jiwa baru ke gereja, nanti ketemu setan-setan Kristen di gereja. Maaf. Betul tidak, saudara? Tidak sedikit orang-orang baru kecewa waktu kita bawa ke gereja, karena ketemu munafik-munafik itu. Di gereja haleluya, haleluya, doa luar biasa, tapi di luar hari Minggu nggak ada sifat Yesus yang nyata. Maka itu muridkan orang lewat hidup kita. Nah, ini konsekuensinya. Kalau kita memuridkan orang, kita mencari jiwa, harus berani. Ya, berani apa? Berkorban. Saya punya prinsip memuridkan orang. Dan yang kenal saya lama sudah tahu, ini prinsip saya memuridkan orang. Yang pertama, buka mata. Ya, saya kemana saja, mata saya terbuka untuk mencari jiwa yang harus saya kandung, saya muridkan. Setelah buka mata, buka telinga, dengar jeritan orang. Dengar jeritan orang. Yang ketiga, buka hati untuk menerima mereka di hati kita. Yang keempat, buka dompet. Maka itu satu-satunya kegagalan gereja untuk memuridkan. Catat, pelit. Orang pelit tidak bisa menjadi pemurid, sebab dia nggak mau berbagi, dia nggak mau buka dompet. Setelah buka mata, buka telinga, buka hati, buka dompet. Yang kelima, buka rumah kita. Nah, bagi yang belum bisa buka 5 hal ini, jadilah penjual bakso saja. Jangan sibuk memuridkan orang. Nanti para malaikat paduan suara pret. Karena memuridkan itu harus berani berkorban semuanya. Termasuk korban perasaan. Korban semuanya, saudara. Bahkan banyak orang tahu saya suka nampung orang, nginap di rumah. Kenapa? Karena menjadi pemurid supaya dilihat semua cara hidup, cara apa saja. Oke? Kita buka 2 Timotius 3 ayat 10. Ya, ini pemurid supaya kita memenangkan banyak jiwa, harus berani dicontoh semuanya. Udah, 2 Timotius 3 ayat 10. Kita lihat ayat ini. Aan belum tampil? Oke, saya baca. Ya, 2, ada itu.
2 Timotius 3 ayat 10. Sebentar. Ya, udah ya. Tetapi engkau, jadi semua murid-murid kita harus bisa dan menyontoh 7 hal ini dalam hidup kita. Maka itu menginjil bersaksi, nggak cuma sekedar bicara tentang pengampunan keselamatan, tapi lebih daripada itu, memasukkan jiwa itu ke hidup kita. Tetapi engkau, ini Paulus kepada Timotius, telah mengikuti ajaranku. Apa itu ajaran? Ya, macam-macam yang kita ajarkan dalam proses hidup sehari-hari. 2, telah mengikuti cara hidupku. 3, telah mengikuti pendirianku. 4, telah mengikuti imanku. 5, telah mengikuti kesabaranku. 6, telah mengikuti kasihku. 7, telah mengikuti ketekunanku. Saya baca terjemahan sehari-hari. Tetapi engkau sudah mengikuti ajaran-ajaran saya, kelakuan saya, tujuan hidup saya. Engkau sudah melihat sendiri bagaimana saya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus dan mengasihi sesama manusia. Engkau juga tahu kesabaran dan ketabahan saya. Saya harap nggak ada yang jadi takut terus mundur. Orang Surabaya bilang terus mengkeret takut setelah melihat fakta ini. Nggak usah takut. Maka itu menjadi murid Yesus, kita harus berani dicontoh abis. Anak-anak saya yang pernah ikut saya pergi. Nah, di sini Betty, Agatha yang sering tanya kepada saya, maaf ya, kenapa anak-anak yang sering kali Tuhan kasih kepada saya adalah kebanyakan anak-anak laki? Karena ini, saya sering ajak jalan murid-murid saya itu tidur bersama-sama. Mereka ngelihat cara saya ngelipat baju, ngerapikan baju. Mereka ngelihat cara saya merapikan tempat tidur. Mereka lihat cara saya menggunakan barang-barang sehari-hari. Karena ayat ini saya ikuti. Wah, itu Teddy Andrew ikut. Ya. Saudara, kita harus berani dilihat hidup kita semua aspek, termasuk cara menggunakan uang. Maka itu anak-anak saya tahu bagaimana ATM saya, jumlahnya, PIN-nya mereka tahu. Dan saya nggak pernah takut. Semuanya terbuka. Ya. Maka itu bersyukur kepada Tuhan. Kalau banyak murid-murid anak-anak saya itu, mereka tahu bagaimana cara saya hidup menghadapin orang. Ya, saya disakiti orang, saya ditipu. Nah, ini dia hal-hal kecil diperhatikan sama papi. Oke. Jadi banyak hal yang kita harus dicontoh. Oke. 1 Timotius 3. Maaf, bentar ya. 1 Timotius. Tunggu. 1 Timotius 4. 1 Timotius 6. Maaf. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Ya, kita lihat berapa terjemahan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Jadi seorang pemurid artinya tidak boleh ada kata privacy. Tidak. Semuanya boleh dipelajari dan boleh dilihat oleh murid-muridnya. Wih, keren kata ini. Tetapi engkau, hai manusia Tuhan. Bukan manusia hantu ya, salah. Jauhilah semuanya itu. Nanti baca sendiri. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan,
kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi engkau adalah orang milik Tuhan. Jadi engkau harus menjauhi semuanya itu. Berusahalah menjadi orang yang benar di mata Tuhan, yang mengabdi kepada Tuhan, percaya kepada Kristus, mengasihi sesama, tabah dalam penderitaan, dan bersikap lemah lembut. Ada pertanyaan, kalau begitu siapa yang bertanggung jawab? Kalau orang baru ke gereja dan dibaptis, tapi orang itu kembali menyembah nenek moyangnya, ya yang bertanggung jawab adalah gembala yang membaptis orang itu. Jadi jelas ya saudara, manusia Tuhan, manusia milik Tuhan, itulah kita. Harus mengejar semua itu tadi. Kenapa? Supaya kita bisa dilihat oleh banyak orang. 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. Nah, pada akhirnya hasil dari pemuritan itu akan muncul hal ini. 1 Korintus 11 ayat 1. Ya, kita lihat ini 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Bahasa Indonesia sehari-hari, ikutilah teladan saya seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Ayat, jadilah orang-orang yang menuruti teladanku seperti aku juga terhadap Kristus. Nah, kesimpulan ayat 1 Korintus 11 itu begini. Kalau ada orang tanya kepada saudara, saudara, saya tuh ingin kenal Yesusmu itu siapa? Bisa enggak menjelaskan kepada saya seperti apa Tuhan Yesus itu? Tolong diperhatikan dan tolong catat. Maka saudara dan saya harus berani berkata begini. Oh, Anda ingin melihat Yesus, ingin tahu siapa Yesus. Begini jawaban saudara dan jawaban saya. Lihat hidup saya. Lihat saya. Maka Anda sudah melihat Yesus. Pertanyaan berikut. Kapan kira-kira saudara berani bicara itu? Jangan bilang, aduh nggak tahu. Jangan bilang begitu. Harus punya target. Kapan saudara berani menjawab? Kalau ada orang tanya, saya ingin kenal loh Yesusmu itu seperti apa? Maka jawabnya, lihat aku. Kamu akan lihat Yesus. Kenali aku, maka kamu akan kenal siapa Yesus. Saudara, ini tujuan pemuritan, tujuan mengenal kebenaran itu. Harus siap. Ya, penginjilan diterima lewat telinga, pemuritan diterima lewat mata. Nah, itu saudara kita Philip dari Florida yang baru muncul tadi. Betul Philip. Penginjilan diterima lewat telinga, tapi pemuritan diterima lewat mata. Terima kasih. Kalimat bagus sekali. Jadi saudara dan saya harus menjadi firman yang hidup. Nah, inilah penginjilan dan pemuritan yang bisa merubah hidup orang, dan hidup kita juga berdampak buat orang lain. 1 Tesalonika 2 ayat 8. Ya. 1 Tesalonika 2 ayat 8. Ini seorang murid Yesus yang selalu mengikuti teladan Tuhan Yesus. Sudah?
Kita akan baca ayat ini. An, oke. Kira hilang kamu An. Ayo kita perhatikan firman ini. Demikianlah kami. Siapa kami? Hamba-hamba Tuhan. Di tim Tesalonika ini ada 3. Paulus, Silas, dan Paulus, Timotius, dan Silvanus atau Silas. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri. Artinya sudah kami bagi dengan kamu karena kamu telah kami kasih. Nah, inilah model surgawi yang hilang dari gereja. Apa yang hilang? Buktinya antara seorang gembala dengan jemaat. Kenapa sih ada jaim-jaiman? Tahu kata jaim? Ya, menjaga image sehingga ada hamba-hamba tertentu sulit dijamah, sulit didekati oleh orang-orang lain. Lihat Presiden Joko Widodo, beda dengan presiden sebelumnya. Begitu merakyat, mau menyatu. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Saya baca bahasa Indonesia sehari-hari. Bis ya. Karena kasih sayang kami bersedia memberikan ya kepadamu bukan saja kabar baik yang dari Tuhan itu, tetapi hidup kami pun juga, sebab kami sangat mengasihi kalian. Ya, MELT. Jadi dengan sangat merindukan kami selalu merasa senang untuk berbagi denganmu, bukan hanya janji Tuhan, tetapi juga jiwa kami sendiri, karena kamu telah dijadikan yang terkasih bagi kami. Wah, ini luar biasa. Nah, ini murid-murid yang luar biasa. Saudara, mari kita lihat itu. Tadi habis ibadah komunitas kami, ya seharusnya kami pulang ya di mobil dengan ketua yayasan kami. Tiba-tiba ada seorang dari anggota tim, biar Papa Mami pulang dengan saya saja. Oh ya, ya udah. Terus saya bilang padahal ketua yayasan itu rumahnya searah dengan kami. Nah, padahal anak kami yang satu ini rumahnya berlawan arah. Nah, saya pikir dia pasti mau ngomong sesuatu. Aduh, luar biasa, mengharukan sekali. Nah, saudara, di antara semua murid-murid saya, anak-anak kami, ini yang paling unik buat saya. Uniknya begini. Sekian banyak tahun saya lupa, cukup lama tinggal dengan kami. Sampai dia tahu semua kesukaan kami apa, kebiasaan kami apa, karena tinggal serumah. Bahkan hampir tiap malam selalu saya pasti nawari, mau pijit. Ya udah, pokoknya dia suka cerita. Nah, ini yang unik, saya cuma cerita. Kapan dia keluar dari kami? Ketika besoknya dia menikah, maka hari ini dia keluar dari rumah kami. Saudara, saya itu kaget. Ya, bukan pas hari menikah. Jadi ini malam terakhir, dia cerita semuanya, bilang terima kasih, begini begitu. Ya udah, saya biasa saja. Besoknya menikah, saya berkati pernikahan mereka. Tiba-tiba saudara, serius ini, saya belum pernah merasakan. Maka itu sejak saat itu saya bisa mengerti kalau ada orang tua menikahkan anaknya dan setelah itu anaknya harus keluar. Saya kembali ke rumah setelah pemberkatan nikah. Ada yang hilang saudara. Ada kesedihan. Saya nggak sadar pertama. Saya pikir
Saya ini sedih apa ya? Saya pikir-pikir saya nggak ada masalah. Begitu saya masuk ke dalam, terus saya lihat kamar dia, tiba-tiba kesedihan saya makin besar. Oh, ini saya baru merasa kehilangan anak, kehilangan murid saya. Nah tadi malam, ya pas pulang ibadah, dia minta ngantar, ya udah, saya ikuti aja. Nah ternyata di situ dia itu cerita bagaimana hidup dengan kami. Sekarang dia sudah punya anak 3. Ya bangga juga melihat itu. Saudara, maka itu kalau kita mau menjadi pemurid, jiwa-jiwa diselamatkan, orang itu diubahkan hidupnya. Mereka bisa ngikuti teladan kita, ngikuti cara hidup kita, dan itulah hidup Yesus. Ya, jadi jelasnya mulai hari ini ayo kita menggunakan firman ini dalam hidup kita. Berbagi hidup, enggak cuma khotbah. Saya bersyukur kepada Tuhan diberikan perasaan seperti itu. Yaitu kalau saya tiap kali selesai khotbah, kalau saya tidak ada urusan atau pelayanan ke tempat lain, saya punya kebiasaan, saya tunggu. Nah ternyata enggak semua hamba Tuhan punya sikap itu. Ya, begitu selesai khotbah saya tunggu. Masih dalam gereja orang-orang bisa ketemu, saya cerita-cerita, bersyukur kepada Tuhan. Nah ternyata enggak semua hamba Tuhan bisa begitu. Bahkan seringkali selesai khotbah langsung pergi. Kalau enggak ada apa-apa karena takut, katanya nanti dikerubutin orang kok enggak enak. Nah saya enggak punya sifat seperti itu. Nah saudara, maka itu mari kita mulai hari ini belajar hidup seperti itu. Ya. Siapa kita dalam memuridkan? Jadi kalau saudara dan saya punya hidup Yesus yang nyata di hidup kita, dengar kalimat ini. Kalau saudara dan saya punya hidup Yesus di hidup kita, maka mencari jiwa, menarik orang itu mudah sekali. Masih ingat laron, serangga yang kalau pas baru awal musim hujan mereka keluar dan selalu cari lampu terang. Ya, pas musim laron itu rumah kita jadi kotor juga karena lampu nyala, mereka datang. Nah seperti itu Yesus Tuhan berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia jalan di dalam terang, enggak tinggal dalam gelap. Nah karena kita ini terang, otomatis jiwa-jiwa itu akan datang seperti laron mencari terang. Maka itu menginjil itu tidak susah. Orang akan lihat sendiri, akan cari terang itu. Wah itu sungguh-sungguh luar biasa saudara. Kalau terang itu ada. Nah maka itu begini. Yohanes 1 ayat 14. Maaf, Yohanes 1 ayat yang kedua. Maaf ya, nanti ayat 14-nya kita lihat. Yohanes 1 ayat yang kedua. Ya, saya baca. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, terjemahan baru HBS, dia pada awalnya ada bersama Tuhan. Ya. Oke, semuanya sama ya. Dia bersama Tuhan pada permulaannya. Oke, terjemahan AVB. Saudara lihat. Kalau pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan, pada permulaannya dia bersama dengan Tuhan, pada awalnya ada bersama Tuhan, maka artinya suatu saat dia ini, firman ini enggak bersama-sama dengan Tuhan. Lalu kemana? Nah jawabannya memang firman itu akan terlepas dari Tuhan yang berfirman. Loh kemana lepasnya? Ayat 14 Yohanes 1.
Nah, siapa firman itu? Tuhan Yesus. Ayat 14-an. Yohanes 1. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Pada mulanya, awalnya. Maka suatu saat firman itu terlepas dari Tuhan. Terus kemana? Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah ini loh. Jadi Yohanes 1 ayat 2. Pada mulanya firman itu bersama dengan Bapa di surga. Tapi suatu saat firman itu enggak lagi bersama dia. Lalu kemana? Ayat 14. Ternyata firman itu telah menjadi manusia. Dan diam, tinggal, berdomisili di antara kita manusia-manusia yang lain. Bu, ini luar biasa. Nah, saya tanya, jangan tersinggung ya. Kita manusia atau bukan? Ya manusia dong. Nah, berarti firman itu telah menjadi manusia. Berarti firman itu telah menjadi Robi Kusuma. Firman itu telah menjadi David. Firman itu telah menjadi Teddy Andrew. Firman itu telah menjadi Agatha. Firman itu telah menjadi semua kita. Dan diam. Yang di Lahatnya di Lahat. Yang di Jakarta yang di Jakarta. Yang di Samarinda di Samarinda. Yang di Surabaya, yang di Florida, yang ada di Belanda. Nah, firman itu menjadi saudara dan menjadi saya. Jadi firman bisa ke pasar. Firman bisa naik bis. Firman bisa ada di mall. Firman bisa ada di mana saja. Diam di antara kita. Penginjilan seperti ini mudah, orang akan gampang tertarik kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus itu menjadi saudara dan menjadi saya. Atau dibalik, saudara dan saya sudah menjadi sama seperti Yesus. Maka orang gak lagi melihat kita, tapi melihat dia. Oh, ini luar biasa saudara. 1 Yohanes 1 ayat 1. Nah ini Yohanes semuanya yang menulis. Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes. Surat 1, 2, dan 3 Yohanes juga ditulis oleh Rasul Yohanes. 1 Yohanes 1 ayat 1. Nah kitab Wahyu, pewahyuan Tuhan Yesus diberikan juga kepada Rasul Yohanes ini. Oke, 1 Yohanes 1 ayat 1. Pelan-pelan ya saudara. Maka itu kalau kita menginjil dengan pola ini, hidup Yesus nyata lewat kita, enggak susah untuk menarik orang. Apa yang telah ada sejak semula. Saya mau baca lagi, ada komen di Facebook saya. Terima kasih Pak Pendeta. Bukan cuma firman yang saya dapat, tapi pengalaman hidup serta kesaksian membuat saya tahu bagaimana saya harus hidup menjadi saksi Tuhan. Puji Tuhan, mengikuti lewat Facebook. Apa yang telah ada sejak semula? 1 Yohanes 1 ayat 1. Yang telah ada sejak semula. Yang telah kami dengar. Nah, tadi Philip, saudara kita sudah memberikan pernyataan. Penginjilan itu mendengar lewat telinga. Apa yang telah ada sejak semula? 1 yang telah kami dengar. Jadi kalau saudara dan saya kemana saja menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus, maka mereka mendengar. Tapi enggak cukup hanya mendengar. Hal yang kedua,
yang telah kami lihat dengan mata kami. Dilihat. Nah, tadi Philip berkata itu memuridkan. Betul Philip. Nah, saya akan tambahkan yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 itulah memuridkan. Saya ulangi, yang pertama yang telah kami dengar. Oke, kita bersaksi tentang Tuhan Yesus. Yang kedua, yang telah kami lihat dengan mata kami. Jadi ngelihat langsung. Cukup? Belum. Yang ketiga, yang telah kami saksikan. Apa bedanya? Yang telah kami saksikan adalah yang telah dibuktikan. Ada yang menulis di Instagram saya, menghidupi apa yang diceramahkan dan menceramahkan apa yang dihidupi. Haleluya. Betul Pak Yosafat Rudi. Saya ulangi, ini kata-kata bagus. Menghidupi apa yang diceramahkan dan menceramahkan apa yang dihidupi. Haleluya, ada kata itu. Betul sekali. Nah, jadi saya ulang. Firman itu enggak cuma didengar, tapi harus dilihat dengan mata. Enggak cuma dilihat dengan mata, tapi bisa dibuktikan lewat hidup kita. Firman itu. Lalu yang keempat, saudara, ini buat saya kaget. Dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Tentang siapa? Tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Dengarlah, hikmat memanggil di jalan-jalan dan berteriak di lapangan. Terima kasih Heng untuk nambahkan itu. Saya akan coba baca terjemahan yang lain. Sesuatu yang sudah ada sejak semula, Ayetea, yang sudah kami dengar, yang sudah kami lihat dengan mata kami, yang sudah kami perhatikan dan sentuh dengan tangan kami, yaitu firman kehidupan. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Isi surat ini mengenai sabda yang memberi hidup, yaitu sabda yang sudah ada sejak awal mula. Kami sudah mendengarnya dan sudah melihatnya dengan mata kami sendiri. Kami sudah memandangnya dan sudah memegangnya dengan tangan kami. Luar biasa. Saudara, maka itu mari. 4 hal ini harus terjadi lewat hidup kita. Untuk setiap orang yang bertemu kita. Saya ulangi, 4 hal ini harus jadi kenyataan lewat hidup kita untuk semua orang yang berjumpa dengan kita. Semua orang, jadi nggak cuma yang sudah percaya Yesus, termasuk yang belum juga. Maka itu kalau mereka berjumpa kita, maka mereka harus mengalami 4 hal ini. Mereka mendengar apa yang kita katakan. Mereka melihat dengan mata mereka apa yang kita hidupi. Mereka menyaksikan, membuktikan bahwa yang kita katakan tadi itu mereka lihat ada di hidup kita. Bahkan yang keempat, kalau mereka dekat kita dan mereka bisa menyentuh tubuh kita dengan tangan mereka, maka otomatis mereka sudah menyentuh, menjamah, meraba Tuhan Yesus dengan tangannya. Wih, luar biasa. Maka itu ayo mulai hari ini saudara, kita hidupi firman ini supaya banyak orang yang tertarik. Nah, penginjilan seperti ini gak perlu gembar-gembor banyak, gak perlu. Biar orang-orang itu melihat cara hidup kita,
cara kita belanja, cara kita menggunakan uang, cara kita ketemu. Nah, salah satu yang ingin disaksikan oleh anak kami tadi yang maksa ngantar kami pulang, saudara, 2 hari yang lalu dia itu ulang tahun. Nah, terus kemarin Roh Kudus itu nyuruh dia ke toko roti. Nah, padahal dia itu nggak pengen beli roti, tapi dia nurut. Nah, saya bersyukur dia cerita, semua ini saya belajar dari kalian. Wah, itu luar biasa. Terus gimana? Nah, setelah tadi, kalau yang ngikutin lewat Zoom dan Facebook, Instagram, yang tadi sore, tapi kesaksiannya terakhir, yang IG-nya apa sudah dimatikan. Nah, begitu dia sampai ke toko roti, nah di Nabire ada 4 kalau nggak salah toko roti. Dia tanya, toko roti yang mana? Dia tanya Roh Kudus, yang itu. Pergilah dia ke situ. Dia nggak ngerti mesti beli apa, cuma taat saja. Begitu dia masuk ke toko itu, dia lihat seseorang, orang Papua, keluar, masuk ke toko, keluar lagi. Nah, dia perhatikan, setelah 2-3 kali keluar masuk, terus dia tanya, anak saya ini tanya, murid saya ini, mau beli apa? Saya pengen beli roti, tapi nggak punya uang. Loh, kenapa? Hari ini ulang tahun saya pengen makan roti itu. Wih, dia kaget. Nah, terus ditanya, umur berapa? Ternyata umurnya sama. Wih, dia senang sekali. Akhirnya dia belikan roti. Jadi dia memberi hadiah hanya karena taat, suruh ke toko roti. Nah, itulah hidup yang kita bisa jadi saksi, jadi berkat buat orang-orang lain. Gampang bukan? Ini luar biasa. Maka itu menjadi saksi Yesus itu bukan khotbah, tapi menyatakan Yesus itu siapa. Bukan lewat agama Kristen, tidak, tapi lewat cara hidup kita sehari-hari. Ayat yang terakhir untuk jadi perenungan kita hari ini, saudara, supaya betul-betul dunia itu bisa mengenal siapa Yesus. 1 Petrus 2 ayat 21. Gampang, saudara. Lagi sekali gampang. Awas bilang sulit, awas bilang susah. 1 Petrus 2 ayat 21. Luar biasa kalau kita hidup bersama dengan Roh Kudus. Betul, kata dituntun, hebat sekali. 1 Petrus 2 ayat 21. Dengan mengikuti firman ini, maka dengan mudah kita menjadi saksi Yesus, dan jiwa-jiwa akan datang. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu. Kalimat ini penting, supaya saudara dan saya mengikuti jejaknya. Ya, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Untuk itulah Tuhan memanggilmu, sebab Kristus sendiri telah menderita untukmu, dan dengan itu ia telah memberikan kepadamu satu teladan, supaya kalian mengikuti jejaknya. Amin. Pengkhotbah mengkhotbahkan hidupnya, demikian juga hidupnya adalah khotbahnya. Itulah yang saya lihat dalam hidup Koden sejak saya mengenalnya 30 tahun yang lalu sampai sekarang. Siapa ini? Ayub Darwin dari mana? Oke. Jelas ya. Ayo semua kita jadi pelaku firman Tuhan ini, supaya banyak orang mengikuti jejak Tuhan Yesus lewat kita. Oke. Inilah cara Tuhan yang benar, ya. Ayo kita semua jadi pelaku firman itu.